Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang ini atau menjelang siang ya pagi ini. Baru mobil truk itu berisik banget. Jadi kita mau membicarakan masalah martabak. Martabak ini kalau kita mau jadi pengusaha martabak ya, waduh enak banget. Lama-lama kita jadi ikut makan terus. Ya, martabak ini tuh ada berbagai jenis. Ini martabak telur yang sebelah kiri ya. Ini martabak manis yang sebelah kanan. Ada yang isi keju, ada yang isi coklat ya. Nah, itu ya. Jadi macam-macam. Kacang ada juga ya. Nah ini ada kacang, ada keju, coklat. Ya, itu martabak ya. Jadi martabak ini banyak yang nggak tahu asal usulnya. Ya. Kalau martabak ini asal usulnya ya. Nah ini kita lihat nih di Wikipedia asal usulnya martabak. Ini martabak itu bahasa Arab rupanya, artinya terlipat. Nih bahasa Arab dia nih rupanya nih. Ya, artinya terlipat nih bahasa Arab nih. Tuh, ya. Bahasa Arab. Sajian yang biasa ditemukan di Arab Saudi, terutama wilayah Hijaz, Yaman, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Jadi nggak ada martabak India ya. Kalau dulu kan banyak yang jualan orang India zaman-zaman dulu. Jadi dikira martabak dari India. Enggak, martabak tuh bahasa Arab tuh kan. Bahasa Arab. Ya. Tuh. Terlipat merupakan sajian yang ditemukan di Arab Saudi, Timur Tengah ya, Yaman, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Jadi di India nggak ada. Isinya telur campur daging, ya. Nih telur campur daging nih. Nih. Tuh, ya. Itu kalau martabak yang telur. Tapi kalau martabak manis itu mungkin asal usulnya ya dari kuliner Indonesia kali ya. Yang seperti ini kan martabak manis nih, coklat nih. Ya. Nah kalau martabak telur itu selalu ada campurannya gitu loh, entah cabai rawit ini ya, cabai rawit atau bawang atau seperti asinan ya. Nah dan ada cukanya, cuka pedas tuh, ada campurannya di atas tuh ya. Selalu martabak telur begitu agar menghilangkan rasa amisnya gitu, amisnya telur. Campurannya dagingnya itu terpisah sendiri ya gitu. Tapi yang udah biasa lihat martabak udah tahu lah cara bikinnya gitu ya. Nah itu enak ya. Nah ini campurannya cabai rawit, pasti ada cuka dikit, ada bawang gitu ya. Sekarang bagaimana kita ininya nih, kalau kita mau jualan martabak nih, kita perlu manajemen martabak namanya. Jadi kalau kita mau jualan martabak itu pertama-tama kita udah harus pilih tempat yang rame ya. Apakah depan pasar swalayan, di mana orang akan mampir beli martabak, dan jalan yang paling rame gitu ya. Kita bisa hitung sendiri atau bisa bertanya-tanya kepada teman gitu ya, mana yang rame. Tapi biasanya udah pasti yang rame itu di tempat yang ada minimarketnya, entah sewa di depan minimarket atau sekitar situ gitu ya. Pertama itu tempat dulu. Kedua gerobaknya. Nah, gerobaknya tuh sekitar harga 3 juta, antara 2,5 juta sampai 3 juta. Itu harus dicat rapih, bagus dan baru ya semua. Jadi tambah lagi peralatan goreng menggoreng, masak memasak, gas itu sekitar 2 juta. Jadi total itu udah 5 juta kita paling tidak punya modal ya. Sewa tempat antara 500.000 sampai 1 juta. Untuk 3 bulan kita udah harus ada dananya. Jadi itu udah sekitar 8 juta. Nah sekarang bagaimana ini martabaknya, kebutuhan martabak, telur, sayur, daging, coklat, keju, gula. Itu dalam 1 kali dagang aja itu hari pertama atau seminggu pertama kita butuh 3 juta juga itu ya, peralatan seperti itu. Dan kita di rumah harus atau tempat kontrakan harus punya lemari es itu untuk menyimpan agar daging-daging yang itu tetap fresh dalam 2-3 hari atau dalam seminggu itu loh ya. Itu ya. Jadi total modalnya semua sama kontrakan rumah, kontrakan sewa, paling nggak butuh uang itu
antara 12 juta 13 juta untuk memulai suatu usaha martabak pinggir jalan. Kalau kamu berasal dari daerah, dari Jawa Tengah umumnya tuh, dari Tegal banyak banget ya, atau dari Sumatera gitu ya, Sumatera Selatan itu banyak juga pedagang-pedagang di Jakarta. Jadi minimum punya modal awal tuh 15 juta lah katakan gitu untuk berdagang martabak. Nah, bagaimana hasil penjualannya itu? 3 bulan pertama dengan lokasi yang walaupun strategis pasti pendapatannya nggak begitu banyak, karena ada siklus namanya tanggal tua tanggal muda gitu ya. Biasanya rame itu tanggal muda yang rame ya, tanggal tua agak sepi. Jadi saya perkirakan pada 3 bulan pertama penjualannya mungkin satu hari ya sekitar antara 500.000 sampai 700.000, itu 3 bulan pertama. Nah, 3 bulan berikutnya kemudian itu mungkin meningkat 1 juta sampai 1,5 juta ya. Nah, jadi martabak yang kita akan jual nih, produk baru nih, martabak gerobak baru, itu dikasih nama di gerobaknya gitu ya, martabak apa gitu ya, martabak katakan ada yang 99, 777, ada yang martabak Haji Umar, ada martabak macam-macam gitu. Yang penting harus ada namanya gitu agar orang ingat selalu. Oh, martabak itu aja tuh ada di depan itu tuh, nah, gitu ya. Jadi harus kasih nama, ini jangan lupa. Jadi brand, ada branding istilah marketingnya ya. Karena banyak yang jualan martabak 1 kilometer aja nih ya, kemungkinan ada tiga tukang martabak gitu ya. Kalian bersaing lah di sana gitu ya. Nah, harus pakai brand, kasih nama martabak apa gitu ya, sehingga ada kelebihannya. Biasanya kan kalau jualan martabak gini nggak mungkin jual martabak ini aja, harus jualan martabak manis juga gitu loh ya. Ini udah satu paket nih, martabak manis campur dengan martabak telur ya, itu udah satu paket gitu ya. Jadi nggak mungkin jual martabak telur aja atau martabak manis saja. Ada juga sih yang jual martabak manis yang mini, ada ya, itu yang depan sekolah ya, mungkin untuk mengganjal perut anak-anak sekolah gitu. Jadi total minimum bawa ke Jakarta ini 15 juta untuk dagang buka usaha martabak telur dan manis ya. Nah, dalam 6 bulan ke depan kamu udah mulai menikmati hasilnya ya. Penjualan udah mulai stabil ya, mungkin di angka 1,5 sampai 2 juta per hari. Kalau lokasinya strategis, ini pilihan lokasi penting banget ya. Nah, itu kan paling nggak kamu udah mulai bisa nyimpan tabung gitu ya. Jadi modal 15 juta itu mungkin balik modalnya dalam 7 bulan 8 bulan termasuk gerobaknya. Sisanya kamu udah menikmati keuntungannya, tinggal kerja keras, jangan males gitu loh. Dan harus dilihat juga tanggal muda, tanggal tua, tanggal ngafalin tuh tanggal muda kapan-kapan aja. Biasanya tuh tanggal muda antara 23 sampai tanggal 7 ya, bulan berikutnya ya. Nah, selebihnya tanggal 8 sampai tanggal 22 itu tanggal tua namanya. Orang udah mulai pada cemberut semua gitu, mukanya udah asem aja dah, apalagi mau beli martabak ya. Jadi penjualan pasti menurun gitu ya. Jadi yang diingat lokasi yang strategis, kedua tanggal tua, tanggal muda ya. Kalau tanggal tua, stok pembelian bahan baku diperkecil, jangan terlalu beli banyak-banyak bahan baku gitu loh, diperkecil ya. Karena apa, nanti nggak laku, busuk gitu loh ya, atau nanti kurang baik gitu itunya. Nah, ketiga mutu juga harus dijaga, pakaiannya rapi bersih kalau lagi dagang itu ya. Kalau perlu dilengkapi nama brandingnya apa gitu ya di depannya, seperti pakai colmek itu ya, itu kasih nama gitu, pakaiannya rapi bersih. Kalau perlu kaos putih bersih, muka juga bersih, setiap 1 jam atau 30 menit muka dilap pakai tisu gitu, cuci muka. Rambut agak bersih gitu, rambutnya disisir gitu loh ya. Kebersihan di sini penting, jadi lokasi, mutu, kebersihan gitu ya, itu perlu dijaga gitu. Jadi penampilan penjual martabak juga harus bersih, tiap 1 jam sekali cuci muka gitu, bersih, rapi, kelihatan fresh terus gitu. Jadi yang beli juga yakin, wah pasti bersih makanannya. Oke, segitu aja, modal 15 juta paling tidak bisa balik modal dalam 7 bulan martabak.